Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, online learning activity kita pagi ini akan menyajikan sebuah resep yang namanya spaghetti brulee. Spaghetti brulee ini terdiri atas 3 bahan utama. Yang pertama spaghetti itu tersendiri, lalu yang kedua saus bolognese, yang ketiga saus bechamel. Pertama-tama, kita akan membuat saus bolognese-nya sebagai ciri dari spaghetti. Ya, yang pertama, kita akan nyalakan dulu kompornya. Ya, lalu kita panaskan mentega. Menteganya hanya sampai panas saja ya. Oke, setelah menteganya panas, kita masukkan daging cincangnya. Kita tumis sedikit, pelan-pelan, karena ini panas ya. Apinya kita kecilkan. Kita masak sampai benar-benar kecoklatan dagingnya. Setelah dagingnya berubah warna seperti ini, maka yang kita lakukan selanjutnya adalah kita masukkan bumbu-bumbunya. Ada bawang putih bubuk, lalu garam, ada penyedap sedikit, dan gula. Setelah berbau harum, kita masukkan saus bolognese-nya. Saus bolognese ini teksturnya agak kental ya. Jadi kalau kita tambahkan air, dia akan sedikit mencair dan itu yang ingin kita dapatkan dari saus bolognese ini. Jadi tidak terlalu pekat ya. Agar tidak terlalu pekat, kita tambahkan maizena yang dicampur air sedikit. Lalu kita aduk. Tambahkan air lagi sedikit lagi supaya tidak terlalu kental ya. Teksturnya dia akan lebih mudah untuk disatukan dengan spagettinya.
Kita tunggu sampai benar-benar mendidih. Setelah ini, setelah meletup-meletup, kita matikan kompornya. Ini tandanya resep kita yang pertama sudah selesai. Proses selanjutnya adalah kita masukkan saus spaghettinya atau saus bolognese-nya ke spaghetti, lalu kita aduk-aduk. Aduk pakai penjepit ya supaya tercampur rata. Ini spagettinya sudah saya rebus lebih dahulu. Jadi kalau merebus spaghetti itu pada saat air mendidih, lalu masukkan spagettinya, kita tunggu sampai 3 menit aja. Jangan terlalu lama karena nanti benyek, atau jangan terlalu cepat juga karena nanti keras. Jadi triknya adalah pada saat air mendidih, kita masukkan spaghetti. Setelah dimasukkan, kita tunggu 3 menit lalu matikan apinya. Matikan kompornya, setelah itu angkat dan ditiriskan. Nah, setelah tercampur rata, kita sisihkan dulu. Kita aduk-aduk seperti ini biar rata ya. Setelah tercampur rata spagettinya, kita sisihkan lalu kita akan membuat yang ketiga, yaitu saus bechamel. Oke, langkah selanjutnya kita akan membuat saus bechamel atau yang disebut juga dengan saus putih. Saus putih ini biasa kita pakai untuk spaghetti atau lasagna atau yang sekarang ini spaghetti brulee ya. Yang pertama-tama panaskan kompor lagi. Setelah panas kita masukkan ini butter dan mentega. Butter itu margarin ya. Kita campur dengan mentega. Sampai meleleh. Ini cepat meleleh karena dia butter itu sifatnya cepat lunak. Setelah lumer butter dan menteganya, kita masukkan terigu, tepung terigu. Kita aduk sampai terigunya tercium matang, karena kalau terigunya mentah rasanya kurang enak ya. Matangnya seperti ini, sudah berkaramel di bawah. Lalu kita masukkan susu sedikit demi sedikit. Aduk dulu. Masukkan lagi susunya. Kita tunggu sampai benar-benar matang. Kalau sudah tercampur seperti ini, kita masukkan susu. Sisanya, hati-hati. Kita aduk lagi perlahan, supaya semuanya tercampur rata. Yang kita tambahkan hanya bawang putih bubuk saja ya, jangan terlalu banyak karena ini akan rasanya itu sudah ada dari keju dan susu. Sedikit saja. Kita aduk lagi. Setelah susu dan terigunya sudah tercampur rata, maka kita masukkan yang terakhir adalah keju.
Keju ini keju yang mudah dioles atau spread cheese namanya, atau keju oles. Nah, ini terserah sama adik-adik semua atau sama anak-anak semua mau pakai keju yang spreadable atau mau mozzarella bisa ya, tergantung selera. Kalau saya pakai yang spreadable atau yang mudah dioles. Kita masukkan. Kemudian kita aduk lagi sampai tercampur rata. Sudah terlihat mengental ya saus kita. Nah, ini teksturnya cukup sesuai dengan bahan yang tadi di awal sudah ditampilkan ya, bisa dicatat. Nah, bahan-bahan yang disajikan ini sudah sesuai dengan ukurannya. Jadi pada saat kita membuat saus bechamel ini, yang diperlukan adalah perpaduan antara susu, keju, dan terigunya itu harus pas. Karena kalau tidak pas dia tidak akan bagus gitu hasilnya. Bisa kekentalan atau bisa terlalu cair. Oke, sudah selesai resep kita yang membuat saus bechamel. Langkah terakhir yang akan kita lakukan adalah kita akan memanggang spaghetti brulee ini ya. Jadi yang pertama kita masukkan spagettinya ke aluminium foil. Teman-teman bisa pakai loyang anti panas ya, terserah, yang pasti ini akan terpanggang atau masuk ke dalam oven dengan baik. Kali ini Bu Enda biar masuk ke ovennya menggunakan aluminium foil yang ukuran sedang, khusus untuk spaghetti brulee. Sausnya kita taruh di atasnya. Siap untuk masuk ke dalam oven. Ya. Sebelum kita masukkan ke dalam oven, jangan lupa untuk waktu dan temperatur yang dibutuhkan adalah 150 derajat Celcius dengan waktu kurang lebih 10-15 menit. Kita masukkan sekarang ya. Kita tunggu 10-15 menit, setelah itu kita akan sajikan. Kita sudah menunggu 15 menit, kita cek apakah
spaghetti kita sudah matang. Oke, sudah matang. Kita buka ovennya lalu kita angkat. Sudah jadi. Ciri-ciri spaghetti ini matang kalau dia atasnya sudah burn atau atasnya sudah licin, ya, dia tidak lengket lagi, itu tandanya spaghetti kita sudah matang. Siap dimakan dan siap disantap untuk keluarga. Hujan-hujan, dingin-dingin, bikinlah spaghetti brulee. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.